dalemannya sih sebenarnya kalau seandainya kita ngomongin tentang itu ya. Saya udah mapan tapi saya kok nggak dapat. Kayak ibaratnya, gitu. iya kan? Kayak ibaratnya saya dulu nih ya, kalau saya cerita tentang relationship, saya itu nggak mau nikah dulu karena ngapain? Saya kan mandiri, ya kan, best selling author gitu. Nggak ada kesombongan, tapi memang ngapain, mandiri aja, pokoknya perempuan mandiri. Jadi selalu menarik orang yang salah. Nggak beda agama lah, terus laki orang lah, ya maksudnya dia udah punya pacar gitu, macam pokoknya nggak available. Ya udah deh, akhirnya aku putusin available sama si mantan aku itu waktu itu. Tapi dalam hati tetap nggak rela sebenarnya. Emang aku mau nikah sama dia gitu. Makanya putus kan, gitu. Walaupun kita masalahnya tuh putusnya itu nggak ada perpecahan, baik-baik dalam keadaan baik-baik terus tiba-tiba putus gitu kan. Jadi kan kaget setengah mati dan depresi. Akhirnya ketika saya gali, nemu dulu banget waktu kecil saya tuh takut ditinggal mati sama orang yang saya sayang. Jadi mungkin ada keputusan setelah itu nggak mau nikah. Gitu loh teman-teman. Jadi kita jangan-jangan ada daleman yang perlu dibongkar sih. Kenapa sebabnya belum dapat goalnya? Oke. Apalagi Coach Lia, Eureka momen di materi Sedona Method gitu, aha momen di materi Sedona Method yang mungkin perlu di share, dibagikan ke sahabat-sahabat biar teman-teman nanti, aku tuh iya, cara ikut kelas bagaimana? Oke, nanti kita create ya teman-teman, nggak usah khawatir, aku juga tertarik sih. Tapi kelasnya tidak murah ya, tapi wah powerful gitu. Katanya Kak Feby ini sangat powerful, ini harus aku kenalin sama Mas Hendra gitu. Mas Hendra kalau nggak kenal ini bahaya gitu. Dan kebetulan di Ngaji Rosso kita banyak juga wawancara orang-orang yang kemudian ini akan kita temukan benang merahnya nanti ya teman-teman semuanya. Monggo Coach Lia silahkan tentang tadi apa tuh namanya aha momen, Eureka momen gitu ya. Sebenarnya simpel bahwa ini sudah kesempurnaan, ini ketidakterbatasan, ini kebebasan, ya, ini keberadaan. Tidak ada yang terpisah dari ini. Tidak ada aku, tidak ada kamu, tidak ada siapapun yang terpisah dari ini. Oke. Itu aja sih. Iya. Dan ketika kita sudah berada di situ, minimal ketika kemudian kita melakukan manifestasi, basisnya sudah tidak lagi kekurangan, tapi keberlimpahan dong. Betul, dan sudah tidak ada aku yang memanifestasi. Kalau seandainya siapa emang yang dapat akhirnya? Kan nggak ada, hanya yang tampaknya muncul aja. Bener nggak? Wow. Keren banget sih. Belajarnya dulu selain ke Belanda kemana aja sih? Kalau Sedona Method, kebetulan cuman ke Belanda aja yang memang gitu. Apa sih namanya, memang retreatnya gitu. Sebenarnya ada yang ke Amerika, tapi nggak saya lakukan ke Amerika. Nah, kalau boleh tahu nih, di-spill ke teman-teman gitu, habitnya orang-orang sukses dan orang kaya itu apa aja sih yang dilihat oleh Coach Lia gitu? Kalau menurut saya sih ini ya, persisten, ya, konsisten, ya nggak sih, dan berpikir besar. Udah, think big, jangan mikirnya udah aku cuma bisa segini doang gitu. Ya nggak sih? Think big itu kan butuh kepercayaan diri, Coach Lia. Bagaimana nggak semua orang loh pede untuk membuat apa tuh namanya impian yang besar, meskipun sebenarnya secara teori kita tahu bahwa pikiran yang besar akan melahirkan sebuah tindakan yang besar dan akan menghasilkan hasil yang besar pula gitu. Bagaimana itu? Ngerasain itu? Rilis ya? Rilis aja semua rasa ketidakpercayaan diri gitu. Itu kan semua ada tekniknya untuk melepaskan itu. Dan lama-lama kita akan sadar bahwa tidak ada aku yang nggak percaya, itu hanya emosi yang tampaknya muncul aja. Kalau kita lihat ya, misalnya teman-teman nih saat ini ngerasa apa? Sedih. Apakah kamu yang sedih? Atau kamu yang menyadari kesedihan itu ada? Ya nggak sih? Pasti kita akan langsung, oh iya ya, aku bukan si sedih itu, aku yang sadar. Tapi apakah aku yang sadar? Atau hanya ada ini yang tampaknya muncul aja, muncul sebagai kesedihan? Ya nggak sih? Begitu kita menyadari itu, ya udah drop deh semua. Iya. Nah, aku tuh pengen biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Kalau misalnya kita selama ini manifestasi think big gitu ya, berpikiran yang besar gitu. Oke, aku nanti pasti bakal punya rumah yang baru di sini, di sini. Pasti terjadi gitu. Nah, kalau manifestasinya itu berbasis apa tuh namanya kesadaran, itu tuh caranya bagaimana? Sesimpel apa? Sesimpel sudah tahu nih, kalau pasti itu kan nanti gini ya. Kalau kita masih ngerasa bahwa nanti, iya nggak sih? Itu kan kita terpisah sama si goal kita. Iya nggak sih? Ada goal di sana, ada di sini, ada waktu yang perlu ditempuh untuk mencapai. Nah ini tuh jebakan.
tarik ke sini dong, samain, satuin, gitu. Ya nggak sih? Kita sudah melebur di situ, kita udah jadi itu gitu ya. Ya, kalau seandainya ini sudah ini, ya udah terus apa lagi yang diperlukan? Nggak usah, lepasin aja, nggak ada yang perlu dipegangin. Nah, biasanya itu yang terjadi gitu. Nggak perlu juga diucapin terus gitu. Nggak usah. Kalau kita ngucapin terus kan artinya kita nggak percaya bahwa Nah, gitu sih. Tapi aku belum bisa buktiin yang kayak gitu masalahnya gitu. Jadi aku pengen coba deh. Aku iya, pengen berarti coba deh. Mas Hendra dilepas, semua yang bilang aku belum bisa membuktikan, itu udah jelas. Itu berarti bloknya uang. Iya. Gitu. Karena selama ini aku hanya selalu aku inget, oh nanti aku sampai ke situ. Iya. Aku sampai ke situ gitu. Iya. Ya, aku sekarang tahu lah Iya. apa yang harus aku Dan lakukan. satu lagi, emang kenapa kalau saya udah dapat itu? Perasaan apa yang didapat ketika mendapatkan itu? Seneng dong. Senang. Boleh nggak rasa senangnya dikasih saat ini langsung ke diri sendiri? Iya. Bahagia dulu baru kaya dong berarti konsepnya ya. Bener nggak? Kalau kita udah happy, apakah kita masih perlu benda itu? Mungkin enggak. Iya. Ketika kita lepas, justru malah datang. Itu uniknya gitu. Mantap sih ikut Lia ini. Aduh, keren, suka banget aku ya. Nah ini ada sesuatu pernyataan yang menarik dari aku baca di mana ya. Untuk mendapatkan yang kita suka, pertama kita harus sabar dengan yang tidak kita suka gitu. Yeah. Kebanyakan orang yang berangkatnya dari nol, from zero gitu. Yeah. Bagaimana menyikapi hal ini, Coach Lia? Kalau aku sih nggak setuju sepenuhnya ya dengan bahwa kita harus seperti tadi kan berarti menanti. Tapi kita artinya aku nggak suka kata sabar sih, nggak setuju maksudnya. Oke. Gitu ya. Tapi kalau seandainya menerima bahwa saat ini aku nggak sabar. Oh, oke. Ya. Dan menerima bahwa ada saat ini yang tidak aku sukai. Sadar dulu nih. Oh ya udah, bisa dilepas nggak? Mau dilepas nggak? Kapan? Gitu. Ya, kita lepasin. Akhirnya ya udah, apa yang tidak disukai saat ini melebur menjadi yang sudah seadanya aja. Oh. Dengan konsep ini berarti orang pemalas pun bisa punya penghasilan tak terhingga ya? Bisa, itu sudah terbukti. Tapi ini bukan tiket ya teman-teman untuk jadi pemalas. Karena kalau pemalas itu energi kita itu ada di apatis kan. Nah ketika kita energi ada di apatis itu, kita memang nggak pengen bergerak karena energi kita dipakai sepenuhnya untuk menekan emosi itu, 100%. Energi yang kita punya dipakai untuk menekan rasa apatis, nggak mungkin, sedih, itu kita tekan tuh. Maka kita jadi nggak bisa berkreasi. Karena energi dipakai untuk menekan emosi. Nah ketika kita melepas emosi, kan energinya nggak dipakai lagi tuh untuk menekan emosi. Banyak kan sisanya, ya kita bisa melakukan sesuatu. Nah ini mungkin yang bisa di-share ke teman-teman barangkali tentang apa, ketika kemudian kita sudah dengan teknik Sedona Method ini kita udah mencapai banyak hal secara ajaib hanya dengan rilis begitu. Terus kan kita butuh skill yang namanya skill menabung, skill mengelola waktu, terus kemudian skill mengelola keuangan. Karena kalau kita nggak punya skill itu sih ya datangnya sih gampang, tapi juga lewat aja bagaimana menghadapi itu semua. Biasanya kalau kita sudah rilis, ya kan udah nggak ada emosi ketakutan lagi tuh. Kalau skill itu untuk apa sih? Nabung itu emang kenapa pengen nabung? Berarti kan ada ekspektasi di depan bakal butuh uang itu, bener nggak sih? Iya. Berarti kan base dari apa? Dari emosi takut. Iya nggak sih? Jadi itu kita lepas dulu. Bukan berarti kita nggak boleh nabung, ya. Tapi menabung akan terjadi dengan sendirinya kalau kita sudah melepaskan emosi itu. Rencana-rencana gitu ya. Kan karena kita khawatir, takut kurang nih, takut gitu kan. Tapi sambil pakai resisten, sambil beban gitu. Gitu, nanti gimana gitu kan. Nah, kalau kita sudah lepas, rencana tuh terurai sendiri. Kadang-kadang kita bahkan, tadi ngapain aja, aku udah selesai ya, tiba-tiba hari ini selesai gitu. Tanpa kita perlu melakukan apapun. Itu otomatis akan terjadi begitu kita sudah melepaskan emosi. Jadi skill itu bukannya sesuatu yang salah. Tapi kalau didasari dari emosi, itu bikin ada resistensi. Mantap. Resistensi itu seperti kalau kita mau jalan, tapi sambil nginjek rem. Jadi kan jalannya berat. Kalau mobil, ya nggak sih, minyak remnya panas ya nggak sih? Lama oblong. Ya batin kita yang kena pasti. Oke. Menarik banget. Aku jadi speechless gitu ya. Oh, selama ini banyak yang
terbalik begitu kira-kira ya. Iya. Waduh. Karena pakai pikiran kan, gitu. Which is kita memang diajarinnya gitu, nggak ada yang salah juga sih. Oke, baik. Nah, kalau kita sudah belajar teknik Sedona Methods ini kali ya dari teman-teman yang sudah sudah praktek gitu, ada nggak yang langsung spontan gitu, nggak usah nunggu sampai 2 bulan, 3 bulan? Banyak. Jadi kemarin itu ada salah satu, dia coaching klien saya ya, memang rajin dan memang persistence. Ya ciri-ciri orang sukses, persisten, konsisten gitu kan. Dia itu kemarin kan ada 30 days challenge body intelligence, kita ngomongin tentang kecerdasan tubuh ya, supaya tubuh bisa melepaskan dirinya, menyembuhkan dirinya sendiri gitu, melepaskan semua yang bikin dia sakit gitu kan. Nah, Ika itu nggak bisa ikut, nggak bisa bayar pada saat itu karena dia punya bisnis, jadi uangnya di pool gitu di bisnisnya gitu kan. Terus kemudian kan ada mastermind itu ya, jadi mastermind itu di membership YouTube gitu kan. Terus saya lihat kan, dia juga raising hand nanya gitu. Ya udah, lepasin aja. Lepasin terapi mau nggak? Pokoknya saya assist. Itu instan langsung, masuk 54 juta, pas saya kalau nggak salah ya. Gitu, ntar sorenya masuk lagi 27. Itu semua yang ada di situ bisa melihat bahwa memang terjadi. Kuslia ini langsung masuk nih, notifikasi WhatsApp. Gitu. Itu terjadi happen. Banyak sih yang kayak gitu, nggak cuma sekali 2 kali. Banyak yang bilang, kok saya mau nyicil dong gitu. Ya udah nyicil aja gitu. Kalau yang udah lama-lama pasti dikasih nyicil kan. Nyicil aja. Nggak jadi, doangnya ada gitu. Oke. Saya sendiri juga ngalamin kan gitu. Pada saat dulu itu ya. Pada saat dulu itu iya. Uang 3.000 tiba-tiba masuk berapa? Berarti kita juga tidak perlu untuk kemudian berpikir bagaimana sih aku bisa melipat gandakan sumber penghasilan itu. Ketika kita sudah berada di situ, emosi sudah rilis semuanya, kita adalah sesuatu yang tidak terbatas itu sendiri, infinity gitu. Nggak perlu dong bikin plan-plan begitu, bagaimana aku bisa melipat gandakan sumber penghasilanku gitu. Oh sekarang aku di posisi ini gitu. Rata-rata kalau orang sukses itu kan dia pasti bikin cabang ini, bikin ini. Itu bagaimana memandang hal itu? Bukannya nggak boleh kita bikin rencana, tapi kalau rencana tidak terwujud, ya udah gitu kan. Gitu. Karena kan bukan kita yang melakukannya juga kan, bukan aturannya kita gitu. Kan kita selalu pengen ngerasa bahwa itu karena aku gitu, aku yang mengontrol, padahal kan sebenarnya enggak gitu ya, enggak sih gitu. Jadi nggak apa-apa, bikin aja rencana, saya mau mengembangkan gitu, dan kita lepasin semua yang bilang nggak mungkin, semua yang menghalangi, semua yang bilang nggak boleh nih kayak gini-gini, saya harus spiritual gitu. Enggak lah, bullshit ya. Kalau seandainya kamu pengen mengembangkan bisnis, ya kembangin aja, silahkan gitu. Tapi nantinya ketika kita sudah releasing, ya itu kita kayak dituntun gitu. Bahkan tidak ada yang dituntun dan tidak ada yang menuntun. Hanya yang tampaknya terjadi seperti itu gitu, kesuksesan itu sendiri. Gitu sih. Dan itu konsekuensinya barangkali setelah kemudian kita stay di kesadaran seperti ini, kita ngeluarin uang itu mungkin dengan lebih mudah lagi daripada sebelumnya gitu. Yang tadinya kita pelit menjadi kita tidak kemudian perhitungan gitu nggak sih kira-kira? Betul banget. Karena kan kalau keberlimpahan itu keran memberi dan menerima dua-duanya harus kebuka. Kebanyakan dari kita salah satu keran tertutup itu. Either kita nggak mau ngasih ya, kita jagain uang kita jangan sampai, tapi habis juga gitu ya untuk kebutuhan. Atau kita ngasih terus, nggak mau menerima bantuan, nggak mau menerima dukungan. Itu dulu saya begitu, ngasih aja terus. Itu nggak bagus ya? Itu nggak bagus karena kan dua-duanya harus kebuka. Makanya kalau seandainya dulu saya dibayar nggak usah gitu. Lama-lama kolaps kan tuh, bangkrut. Iya kan gitu. Jadi ya udah gitu. Akhirnya ketika kita dua-duanya sudah menerima, itu rezekinya kayak angka 8 kan ya, makin lama makin gede gitu. Kasih pasti balik gitu. Jadi kita menjadi pipa, kita menjadi keran. Iya. Oke. Terjadi dengan sendirinya, gitu kan. Tidak ada yang melakukannya, sudah terjadi begitu saja. Iya. Gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya mau ngeluarin. Gimana caranya misalnya nih kita mau beli sesuatu mahal, ya kan? Kalau seandainya kita nggak berani ngeluarin segitu, gimana mungkin bisa disediain uangnya? Nggak mungkin. Dah, gitu aja. Mahal nih, gitu. Ada kata-kata itu ya, cek aja. Mahal nih, ya udah nggak akan mungkin. Tapi begitu kita bisa nih, dapat uangnya pasti.
Itu pengalaman ya. Silakan dibuktikan sendiri. Jangan pernah percaya kata saya. Saya selalu bilang jangan pernah percaya kata saya. Silakan buktikan sendiri. Ini informasi yang apa? Menggembirakan sih buat para pemalas dimanapun gitu, buat para pengangguran gitu ya, yang tadinya kan kita ini udah terdoktrin kalau nggak kerja nggak dapat uang, gitu kan ya, dapat uang tuh hanya lewat kerja gitu ya. Tapi kalau ini sesuatu apa ya, ilmu yang keren gitu ya, cukup ngeberesin, cukup apa tuh namanya membersihin file-file lama yang menghambat keberhasilan kita itu bisa terjadi dengan ajaib gitu ya. Oke. Aduh, keren banget. Nah, ini nih kalau misalnya ini mungkin kalau aku kan sering baca buku-buku di Elon Musk mengatakan gitu, kalau keberhasilan Elon Musk seperti ini secara materialistis begitu itu karena kalau diperas itu adalah seberapa mampu kamu menahan rasa sakit gitu. Itu kan banyak yang memang orang yang hidupnya berhasil karena memang dia bisa melewati fase-fase sulit gitu. Ini nih beda jalur dengan Coach Coba gitu ya. lihat mukanya Elon Musk. Apakah dia tidak menderita mukanya? Apakah dia bahagia dengan segitu kesuksesan dan bahagia dan apa ya keuangan yang banyak itu gitu? Apa dia bahagia? Tampaknya bagaimana gitu? Iya juga sih. Ya, karena seperti Lester bilang, kebahagiaan itu adalah kecerdasan itu adalah kemampuan kamu untuk bahagia. Jadi intelijensi itu adalah kemampuan kamu untuk bahagia. Itu saya dulu nggak bisa terima karena saya jenius. Dulunya saya pikir semua karena saya. Jadi saya itu menahan rasa sakit emang. Gitu, ditolak nggak apa-apa, di reject nggak apa-apa, maju aja terus, hajar aja terus gitu. Ya kolaps juga akhirnya. Gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu hanya yang tampaknya muncul aja. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Semua hanya yang muncul aja. Semuanya beingness keberadaan. Ya. Online itu nanti berapa hari, Kak? Online? 6 hari biasanya. 6 hari ya? Iya. 6 hari. Kalau workshop. Teman-teman ada yang mau daftar tadi, ada yang mau ikut ya, silahkan. Nanti kita berkabar lagi gitu, karena ini keren banget gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah ada di sini untuk membantu diri sendiri. Karena nggak banyak loh orang yang mau bantu diri sendiri. Ya sih. Kebanyakan nyalahin orang, nyalahin keadaan, nyalahin situasi, ya nggak? Nyalahin Tuhan. Kayak saya dulu juga gitu sempat, ya nggak sih? Salahnya si ini, salahnya si itu gitu. Tapi nggak mau tanggung jawab sama emosi sendiri. Padahal apapun yang tampaknya muncul di kesadaran kita, itu kita sendiri yang bikin-bikin. Tanda kutip ya. Gitu. Pelatihannya namanya Sedona Method. Sedona Method ya teman-teman. Dan ya mau ikut Coach ya, oke sip ya nanti. Orang-orang yang hidupnya masih susah itu terkadang memang yang jadi problem dia tidak mau melakukan investasi terhadap dirinya sendiri gitu ya. Jadi padahal perubahan itu biasanya diawali dengan kesadaran terlebih dahulu dari gitu dalam ya. gitu ya. Awareness before change gitu ya kira-kira ya. Nah makanya informasi ini penting untuk kemudian ditransformasikan ke sahabat-sahabat gitu ya. Oke. Itu menurut Coach Lia satu-satunya cara terbaik dan termudah gitu seiring perjalanan waktu kesana kemari begitu ya kira-kira Kalau menurut saya ini adalah hal paling simpel yang powerful, adalah menyadari bahwa tidak ada kita yang melakukan apapun, hanya ada ini. Ini udah yang selesai. Tidak terlukiskan ini. Tidak bisa dideskripsikan gimana caranya. Ya, jadi nothing gitu sebenarnya, nothing being everything gitu ya nggak sih? Tampak muncul menjadi ya aku, kamu gitu kan. Dan semua yang tampaknya muncul. Surrender, terus kemudian bersyukur gitu. Itu tuh gimana? Kalau surrender itu baik ya. Artinya masih ada aku di sini yang berserah pada kekuatan yang tahu jalannya, yang lebih tinggi gitu ya. Tapi pada akhirnya nanti sudah tidak ada aku lagi yang terpisah dengan itu. Ya hanya ada satu ini gitu. Tapi untuk awalnya tentu saja kita kan masih ngerasa aku nih yang menderita nih, aku nih yang perlu ini, aku yang perlu uang banyak gitu, aku yang perlu bebas dari hutang, aku yang pengen menikah. Ya udah, kalau misalnya masih merasa seperti itu nggak apa-apa, lakukan releasing dan
lepaskan hasilnya pada kekuatan yang tahu jalannya. Itu surrender. Tapi pada nantinya ya sudah tidak ada yang perlu berserah. Mau berserah sama siapa? Karena kan tidak ada aku, hanya ada ini. Tadi kan banyak teman-teman yang memberikan testinya tentang apa tuh namanya, misalnya kayak jodoh, terus kemudian tiba-tiba impiannya terwujud gitu. Itu biasanya problemnya kan banyak Kak, yang ikut-ikut pelatihan itu. Apa aja yang mungkin yang belum di-share ke sahabat-sahabat semuanya gitu? Sakit dan seterusnya gitu. Sakit, kesehatan gitu. Banyak tuh, ada satu klien saya itu ya, dia punya fatigue syndrome. Artinya dia punya DOMS ya. Jadi artinya delay, tertunda gitu. Jadi dia olahraga 15 menit treadmill, ntar 2 hari kemudian baru tepar gitu kan. Nah itu dia nggak bisa tuh melakukan apapun dan nggak perform di kantor gitu. Akhirnya releasing cuma 3 kali sesi ya, 3 coaching itu. Sekarang itu dia bisa ultramaraton, berarti di atas 50 kilo. Ya dulu treadmill 15 menit aja nggak mampu gitu. Nah sekarang dia dulunya tuh dia nggak perform kan di perusahaannya. Sekarang memegang perusahaan. Gitu, ada keajaiban-keajaiban, bukan keajaiban sih, memang ya sudah yang tampaknya muncul begitu gitu ya. Itu happens gitu, banyak sih yang ajaib-ajaib ya, cerita-cerita gitu. Ketika kita udah bisa seperti itu, terapin Sedona Method, ya berarti kita sudah nggak merasa kekurangan apa-apa. Bahkan kemudian kamu mau ninggalin aku, ya nggak apa-apa, tanpa kamu pun aku bisa bahagia. Sudah tidak ada lagi kemelekatan. Terbebas dari dualisme. Wow, keren. Dan ini mungkin juga akan berimplikasi positif pada saat kemudian kita nanti sudah terlepas dari jasad ya. Tapi bukankah itu hanya yang tampaknya muncul, jasad siapa? Nah, ini keren sih. Siapa yang lepas? Bagaimana sih Coach Lia memandang kematian gitu? Nggak ada. Hanya kematian. Yang tampaknya muncul aja. Hanya yang tampaknya muncul aja. Berarti kayak reinkarnasi apa begitu juga? Hanya yang tampaknya muncul. Bukan berarti nggak ada di dalam, nggak ada terjadi gitu ya. Tapi tidak terjadi pada siapa-siapa. Hanya cerita yang tampaknya muncul aja. Wow. Orang bisa sampai di kesadaran seperti ini tuh pure anugerah, takdir, atau free will? Nggak ada semuanya. Nggak ada? Yang disebut free will tuh jelas nggak ada. Ya, karena tidak ada aku kan. Tidak ada aku yang punya sesuatu, yang bisa melakukan sesuatu. Sekarang gini aja, gampangnya. 1 detik dari sekarang mau mikir apa? Nggak tahu. Berarti bukan pikiran kita. Bagaimana bisa berfree will, gitu kan? Iya nggak sih? Gitu. Jadi, tapi aku mau ini, gitu. Nah, itu kan yang tampaknya muncul sekarang. Bener nggak? Tapi apakah kamu yang mikirin atau dia muncul secara spontan? Orang nggak pernah ngeh bagian-bagian itu, ya. Jadi ngeh dulu bahwa kita nggak usah taking credit gitu sama apapun yang tampaknya muncul itu. Gitu. Itu lama-lama kalau seandainya kita, sebenarnya nggak ada yang menyadari juga sih, itu pun yang tampaknya muncul. Tapi kalau seandainya mau dibahasakan, kalau kita menyadari itu jadi lebih ngeh gitu tampaknya. Iya nggak sih? Iya. Oke. Seminggu bikin pelatihan berapa kali? Kadang sebulan? Kadang sebulan bisa 2 kali, tapi kadang-kadang sampai 3 bulan gitu, tergantung tuntunan aja. Jadi nggak ada. Kalau dulu kan saya orangnya sangat berencana gitu, struktural banget. Kalau ngelihat workshop saya semuanya masih ada. Jadi tendensi si aku ini ya, si tubuh dan pikiran ini masih ada, yaitu struktural. Tetap struktural, tapi udah nggak ada aturan. Mesti bulan ini, mesti bulan ini, udah nggak ada. Jadi tuntunan aja gitu. Jadi kalau hal terpenting di dalam kehidupan Coach Lia sekarang apa dong? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Apa ya? Nggak tahu. Pandangan tentang dunia apa? Hanya yang tampaknya muncul. Hanya yang tampaknya muncul. Bahasa sederhana selain itu apa sih? Hanya yang tampaknya kelihatan aja. Kalau misalnya kita lihat di sosial media. Saat ini kan kita nggak lihat sosial media. Berarti itu cuma cerita dong. Iya nggak sih? Tapi bukan berarti kalau seandainya kita mau melakukan sesuatu terhadap itu, kita nggak melakukan. Misalnya ada yang perlu dibantu gitu ya, ya kita bisa tetap membantu, tapi kita bukan membantu dari emosi lagi, tapi lebih inspired action gitu loh. Ya. Aktivitas apa yang membuat Coach Lia itu lupa waktu? Apa ya? Tidur kali. Ingat waktu itu kalau udah tidur.
Kontribusi apa yang Kotelia pengen berikan kepada ya teman-teman semuanya gitu, masyarakat, kepada bangsa gitu? Kalau seandainya dilihat dari perspektif yang sudah seadanya, nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau seandainya dilihat dari mungkin untuk nyeneng-nyenengin teman-teman gitu ya, yang penting adalah tanggung jawab sama emosi sendiri. Oke. Gitu ya. Duduk sama emosi sendiri, tanggung jawab, bantu diri sendiri. Nggak ada yang bisa bantu kita soalnya. Seperti tadi mama saya bilang kan, kamu harus bantu diri sendiri. Baru deh terurai gitu kan. Tadinya ya 2 minggu aja itu disuapin. Iya. Sering lihat Mbak Lia di YouTube ketawanya candu, ya ketawanya bikin candu gitu. Terima kasih. Oh ya, by the way, kalau seandainya kamu sudah sering releasing ya, lama-lama itu pasti jadi ketawa terus karena semua itu cuma ada joy, cuma ada kegembiraan. Oke. Ya, jadi ketawanya tuh ya lepas aja kan gitu kan. Itu nanti kalau seandainya kita udah kebiasaan releasing itu akan terjadi. Cuman biasanya orang-orang yang masih keakuannya tinggi gitu, masih pakai pikiran, pasti nggak seneng ngelihat kita ketawa. Iya nggak sih? Dulu juga saya sebel kok lihat orang ketawa, apa sih? Gede banget tau gitu. Tapi itu indikasi kamu udah rilis adalah kamu akan ketawa lebih lepas sih. Dan bisa merayakan semua kesedihan atau iya, apapun. Cuma yang tampak muncul, sowot gitu. Cuma yang tampaknya muncul. Ya keren banget sih. Dan secara otomatis kita di situ sudah bisa menyelaraskan diri dengan energi uang gitu. Teman-teman kan banyak yang tanya begitu. Gimana sih Mas caranya biar menyelaraskan diri dengan apa tuh namanya energi uang? Dilepas. Gitu. Dilepas semua yang karena gini, uang itu hanya energi, ya kan? Tidak baik, tidak buruk, tidak benar, tidak salah. Hanya yang tampaknya muncul aja. Nah, tapi kita taruh uang itu di atas pedestal. Seolah-olah kita nggak bisa hidup tanpa uang. Bisa tuh saya hidup tanpa uang kemarin-kemarin, duit nggak ada, bayar karyawan bisa tuh. Gitu. Maksudnya bukan kerja kerasnya saya ya, tiba-tiba muncul gitu uang. Bisa aja gitu. Jadi lepasin aja semua belief-belief yang menganggap bahwa uang itu dewa gitu. Tanpa sadar yang kita merasa seperti itu. Nah nanti kalau seandainya pikiran dan perasaannya udah enak, gampangnya gitu, udah enak gitu ya. Nah itu biasanya selaras. Gitu. Tapi kan di hukum semesta ini, Kotelia, ada hukum tabur tuai gitu, ada hukum kausalitas gitu ya. Kalau kita melakukan tindakan yang besar, hasilnya akan besar gitu. Nah ini nih aneh, nggak ngelakuin apa-apa, tapi tiba-tiba dapat hasil besar. Itu gimana tuh? Yang mungkin kalau seandainya bisa dibilang kayak gitu, yang dilakukan kan releasing. Ya itu kan jadi kalau Lester Levinson dia pernah bilang, aksi tertinggi yang bisa kamu lakukan adalah releasing. Kan kita kalau dibagi-bagi kan aksi paling rendah mungkin otot, ya kerja keras gitu kan. Habis itu kita pakai pikiran, ya kan? Ya mikir gitu. Nah kemudian kita pakai hati. Mulai deh kalau yang ngomongin tentang kesadaran, ya kebatinan gitu kan, pakai rasa gitu. Tapi sebenarnya aksi tertinggi ya udah lepasin aja semua, releasing. Itu tidak terikat, tidak ada kemelekatan, tidak ada ketidaksukaan. Jadi teori level of consciousness-nya Hawking itu real sebenarnya ya. Iya kan, ketika kemudian vibrasi kita itu senantiasa penuh dengan penerimaan, penuh syukur, love gitu ya. Itu tuh medan di luar ikut berubah gitu ya Kak ya. Iya, Hawkins itu, David itu adalah muridnya Lester soalnya. Jadi ketika dia membuat buku-bukunya itu atas bimbingannya Lester. Gitu, tapi nggak banyak yang tahu seperti itu gitu. Kalau dari ceritanya Lester sendiri gitu, keajaiban-keajaiban yang dia alami apa yang itu kemudian nge-trigger murid-muridnya gitu? Banyak banget. Jadi Lester itu dulu di usia 42 pernah divonis bakalan mati karena masalah jantung. Nggak boleh nunduk gini katanya, karena pasti takut serangan gitu kan. Terus dia komplikasi lah semuanya. Akhirnya ketika dia pulang ke rumahnya, dia tuh Lester itu bisnismen kaya raya gitu ya, tinggalnya di New York. Ketika duduk di rumahnya dia mikir, udah sempat mau bunuh diri tuh. Tapi tunggu deh, mungkin ada lebih dari ini. Dia kan filsuf gitu kan, terus udah gitu dia sebenarnya scientist gitu. Jadi dia baca segala macam. Kalau buku-buku ini semua pengetahuan yang saya kumpulkan ini berhasil, saya nggak mungkin ya ada di titik seperti ini, ya kan? Jadi lepasin deh semua pengetahuan, lihat ke dalam. Nah ketika dia lihat ke dalam, dia rilis, 3 bulan kemudian sembuh tuh penyakitnya. Akhirnya dia hidup hingga umur 84 tahun gitu kan. Nah sepanjang itu keajaibannya banyak yang terjadi. Misalnya dia waktu itu pernah lagi musim dingin di New York, terus dia gitu dia pengen cari deh ke California yang agak-agak
panas anget gitu ya, tapi nggak punya uang. Ya udah, tapi dia keluar rumah bener-bener nggak punya uang dan nggak menyiapkan apapun. Keluar rumah, di ujung jalan ketemu temen yang udah lama nggak ketemu. Lester, saya kan dulu punya utang sama kamu, nih uangnya cukup untuk beli tiket pesawat. Akhirnya dia kan ke LA. Di LA, nah nanti bakal tinggal di rumah siapa ya? Tiba-tiba dia ingat temennya. Oh ya udah, telepon, terus kata temennya, saya baru pindah nih ke rumah baru, ada kamar kosong, kamu pakai aja, saya sama istri saya mau pergi liburan ke tempat lain. Jadi dapat satu rumah sendiri. Terus jalan-jalan gimana ya? Perlu mobil kan? Oh, telepon temennya lagi ada, apa kabar? Cuma mau bilang apa kabar? Lester, pakai aja nih mobil saya, soalnya saya kerjanya cuma tinggal nyebrang gitu. Hal-hal seperti itu. Terus akhirnya udah dia menghabiskan waktu di LA, mau pulang kan ke New York. Dapat tiketnya gimana? Pulang nggak ya? Adalah dia rilis pulang, terus dibilang nggak ada tiket hari ini gitu. Oh ya udah, tapi nggak apa-apa deh, lu ngantri aja kamu di situ, nanti mungkin ada gitu. Nah ketika ngantri di situ, tiba-tiba ada ibu-ibu lagi yang ngantri juga, terus malahan tiketnya tempat duduknya dikasih ke ibu-ibu itu. Terus orangnya nggak ngeliat Lester, pas lihat, loh kan harusnya kamu ya. Aduh gimana Lester? Ya udah nggak apa-apa. Suddenly dia dapat kabar bahwa ada pesawat baru yang langsung nggak pakai transit ke New York. Ya udah, itu salah satu keajaiban Lester. Iya. Berdoa perlu nggak sih menurut Mbak Lia gitu? Kalau saya sih nggak pernah berdoa lagi sih. Kalau saya udah ikhlas banget, terserah Allah mau ambil saya sekarang juga saya nggak apa-apa gitu. Karena nggak ada saya juga kan gitu. Ya udah selesai. Tapi maksudnya bukan berarti nggak boleh berdoa. Berdoa itu adalah form of surrender. Ya, kita ada kekuatan yang lebih tinggi dari kita, ya, yang tahu jalannya. Jadi berdoa nggak apa-apa, tapi doanya itu jangan maksa. Jangan ngatur-ngatur. Jangan ngatur-ngatur. Artinya kalau seandainya kita ngucapinnya apa, mikirinnya apa, tapi hatinya beda, nah yang dikabul itu yang di hati soalnya. Jadi sinkronin dulu kalau mau doa, gitu. Jadi yang akan direspon sama semesta itu adalah sesuatu yang memang benar-benar menjadi atensi di dalam itu apa gitu sebenarnya, kurang lebihnya begitu ya. Betul, kali ya. Iya. Nah, tetapi nih aku ada bayangin gitu, oke deh misalnya pas habis ikut pelatihan gitu, ikut kelas online-nya Kalia selama 6 hari gitu, terus kemudian kita praktek gitu, ada sesuatu yang datang di hidup kita itu nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, karena orang kan ada macam-macam, ada orang yang dominan banget dan seterusnya gitu, seolah-olah segala sesuatu di lingkungannya harus sesuai dengan kehendak dia gitu. Nah itu tuh kadang nerimanya gitu ya, kita mencoba ngerilisnya itu kan nggak langsung selesai kali ya gitu. Iya betul. Itu tuh masih ada gitu tuh. Itu andai kata kemudian kita belajar mandiri di rumah setelah itu tuh gimana cara ngatasinya? Yang penting adalah gini, kita menyadari bahwa kan releasing itu seperti ngupas kulit bawang, ya nggak sih? Jadi ketika dilepas kulit yang ini, kulit yang muncul sama juga, benar nggak? Ya nggak sih? Jadi kita ngerasa, loh kok udah rilis masih kayak gini aja? Enggak, apapun yang sudah kita lepaskan, sudah pasti lepas. Jadi kalau ada yang muncul yang kira-kira sama, itu layer berikutnya yang untuk dilepaskan. Itu penting dipahami pertama untuk yang baru pertama kali releasing. Lalu yang kedua adalah, perlakukan saat ini sebagai saat terakhir kita perlu merilis emosi itu. Tapi kalau misalnya sampai muncul lagi nih lapisan bawang yang sama gitu kan, nggak apa-apa, so what? Kan ada tulisnya. Iya. Lakukan aja terus gitu ya. Tapi releasing itu keputusan, mau nggak dilepas gitu. Kalau seandainya sampai muncul terus, pasti ada wanting control-nya, pengen kontrol hasil. Nah itu yang bikin terjebak. Agak tricky juga ya. Iya, karena kalau seandainya kita ngelepas itu kan kita ikhlas ya, ngelepas sepenuhnya. Hasilnya kayak gimana pun ya nggak apa-apa, gitu kan. Nah tapi kan kebanyakan orang, enggak aku mau hasil yang itu. Nah itu yang bikin nyangkut sebenarnya. Kak Lia kan sudah sering nangani klien gitu. Apa sih yang dilihat dari wajahnya klien ketika kemudian masih banyak hal yang perlu dirilis di dalam dirinya? Kalau dilihat dari wajah itu kelihatan apa enggak sih kira-kira? Oh kelihatan. Iya, kelihatan. Kita tahu kalau seandainya dia udah ikhlas tuh ada rasanya gitu, kelihatan. Gitu ya. Tapi biasanya gini ya, kalau seandainya saya itu kan dibilang intuitif ya, jadi tahu gitu. Kalau teman-teman yang suka bercanda gitu, ini cenayang banget sih coach saya, padahal saya bukan cenayang, hanya muncul aja benar-benar kelihatan sama saya saat itu gitu. Nggak bisa dideskripsikan deh. Jadi kalau saya disuruh ngajarin gimana cara kayak gitu, nggak bisa. Bukan kemampuan saya kok itu, hanya yang muncul saat itu. Saya bantuin orang gitu kan. Jadi ketahuan itu pasti ada yang ini nih, yang
dirilis gitu. Nah, iya biasanya seperti itu. Itu tanpa ini ya, tanpa teknik-teknik tertentu, misalnya dengan nafas tertentu apa gitu enggak ya? Enggak ya. Oke. Iya. Nah, itu tuh bahayanya apa, Coach Lia? Ini pertanyaan terakhir gitu ya. Bahayanya apa sih, Coach Lia, kalau misalnya emosi-emosi itu tidak kita rilis gitu? Apakah kemudian juga bisa berakibat negatif terhadap pola-pola kesialan gitu? Kadang kan kita itu aja gitu, masalahnya di situ-situ, seputar itu aja. Itu gimana Coach Lia? Iya, diputuskan aja mau sampai kapan emang hidup kayak gitu. Ya nggak sih? Kalau seandainya kita sudah capek, kayak saya deh gitu waktu dulu gitu, capek deh, bosen ya releasing ini terus gitu, yang saya 7 kali bolak-balik gitu kan sama si mantan itu. Capek deh, ya Allah, udah deh, saya ikhlasinnya, terserah deh ya Allah, saya gimana aja udah gitu. Itu kan ikhlas sepenuhnya kan, udah selesai memang relationship-nya. Dulu itu saya pikir dia adalah orang yang sempurna banget, paling baik dan segala macam. Tapi kalau seandainya ini diibaratkan ya dengan kata-kata, pasangan saya yang sekarang itu udah jauh berkali-kali lipat. Jadi pasangan saya yang saya pikir sempurna ini mungkin cuma seujung kuku ya pasangan saya yang sekarang. Jadi pengetahuan kita itu sangat terbatas, teman-teman. Ya, kita tuh nggak tahu apa-apa. Jadi karena kita nggak tahu apa-apa, nggak usah so tahu. Jangan ngatur-ngatur. Nggak usah ngatur-ngatur gitu kan. Yang lebih tahu gitu. Kita perlunya apa? Teman-teman, mau nitip satu pertanyaan terakhir buat Coach Lia. Nanti untuk kelasnya akan saya informasikan. Ini hampir tapi lebih konkret sih. Mirip-mirip juga dengan apa yang selama ini kita bahas, tapi saya baru ketemu benang merahnya dari Coach Lia ini. Luar biasa. Pokoknya mantap banget lah ya, Coach Lia. Oke. Jadi ini obrolan santai tapi sangat berkesan gitu ya. Terakhir saya ingin nutup dengan satu pertanyaan dari sahabat-sahabat. Bagaimana cara ngeberesin hutang, berapapun hutangnya, dengan metode atau Sedona Method ini kali ya? Jadi kalau seandainya kita punya hutang ya, kita kan punya banyak sekali perasaan, ya nggak sih? Malu, kecewa, ya nggak sih? Nyesel, marah, entah apa itu, duduk dulu aja sama emosi itu, baru dilepaskan, gitu. Sesimpel itu sih. Dan kemudian terbuka pada kemungkinan bahwa ini sudah keberlimpahan, gitu. Justru semakin kita takut nih, semakin kita khawatir terhadap hutang itu, kita pikirin terus, itu justru malah nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai, gitu. Nanti kalau seandainya bukan berarti itu kita nyuakin utang ya, dari teman-teman yang sudah diceritakan tadi, gitu kan, mereka akhirnya bayar utang, ya udah utang doang, bayar aja. Gitu kan, mereka ringan gitu. Kalau saya dulu ya, ketika saya mesti bayar, saya juga dulu banyak utangnya, kartu kredit apa segala macam, karena nggak punya uang, gimana caranya untuk bayar karyawan kalau saya tidak berhutang, gitu kan. Itu ya, ketika saya membayar, saya tuh alhamdulillah gitu ngasihnya, bukan kayak dengan marah gitu. Alhamdulillah kebayar gitu. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Gitu aja bayarnya, ringan gitu. Jadi makin lama ya udah, makin lama-lama kebiasaan. Ketika bon datang bayar, bayarnya bayar gitu. Kan kalau seandainya kata Rasulullah juga gitu ya, jangan sampai keringat karyawan kamu udah hilang, kamu masih bayar gitu. Itu contoh ya gitu. Baru dibayar gitu ya. Baru dibayar. Sama aja sama utang gitu. Kan dia sudah meminjamkan kita, memudahkan kita. Ketika kita butuh uang kan dia meminjamkan kan, benar gak sih? Jadi saya nggak pernah marah sama kreditor dulu. Ya nggak sih? Oh, makasih udah bayarin waktu pas saya butuh. Bayar aja nih, tanggung jawab saya gitu. Itu saya nggak punya utang sekarang. Udah sangat lama sih ya, tahun-tahun, tapi saya benar-benar nggak pernah ngutang apapun. Ini soal ini sebagai closing ya. Untuk apa tuh namanya? Ketika kita ngeluarin uang gitu ya. Ketika kita ngeluarin uang itu basisnya kan ada dua, basis kekurangan sama basis keberlimpahan. Yang kalau saya meyakini secara pribadi itu akan menentukan juga seberapa besar pemasukan setelah itu gitu. Kita ngeluarin uang ada, aduh, saldoku berkurang nih. Tapi ada juga yang enggak, aku ngeluarin untuk dia ini untuk menabur keberlimpahan, nih bukti bahwa aku bahagia. Itu juga kan berpengaruh luar biasa kepada diri kita, Kak. Tanpa sadar begitu, benar. Saya juga baru menyadari sih sebenarnya. Jadi uang saya misalnya saya keluarin 3 juta. Ntar nggak lama masuk 3 juta pasti. Iya sih. Nggak pernah berkurang. Kadang teman-teman tuh kayak, oh boros banget jadi orang, rumus apa yang kamu pakai gitu kan. Tapi enggak, baliknya juga sama ternyata gitu ya. Saya tuh suka banget belanja online gitu ya. Teman-teman, bukan berarti kalau seandainya kita spiritual atau segala macam terus kita nggak belanja atau apa gitu, kita ngirit-ngirit, nggak juga. Saya tuh belanja online tuh
ada momen sampai sehari tuh bisa 10 belanja yang enggak aja gitu kan. Kan dulu kan kalau pandemi gitu ya. Jadi sehari 10 nggak habis tuh duitnya. Aneh nggak sih? Kalau habis ngeluarin balik lagi, Makanya saya bilang tadi ngeluarin pasti balik lagi. Ada teman yang kemarin bilang baru beli workshop abundance. Dia dapat 7 kali lipat dari investasi workshopnya itu hanya dalam waktu 10 hari apa 12 hari deh, sekitar segitu gitu.